Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa-mahasiswa FKIP Universitas Jambi yang berbahagia. Alhamdulillah, kita kembali pada perkuliahan kita pada mata kuliah teori organisasi, di mana untuk topik kita kali ini adalah mengenai organisasi pendidikan. Kita akan melihat dulu bagaimana hakikat sebuah organisasi. Sudah kita bahas sebelumnya bahwa organisasi merupakan pengelompokan orang-orang ke dalam aktivitas kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu ada juga istilah pengorganisasian yang merupakan penyusunan dan pengelompokan bermacam-macam pekerjaan. Fungsi kegiatan baru terjadi jika diisi oleh manusia sebagai sumber pelaksana. Sementara di dalam organisasi setidaknya terdapat hal-hal berikut. Yang pertama adalah tujuan yang akan dicapai. Yang kedua adalah aturan bekerja yang kita kenal sebagai tata kerja atau SOP. Yang ketiga, norma-norma yang harus ditaati. Biasanya ini merupakan aturan tidak tertulis. Yang keempat, metode dan prosedur mengerjakan. Biasanya diterangkan melalui struktur organisasi. Yang kelima, orang yang menjalankan pekerjaan, artinya personilnya atau anggotanya dari level paling atas sampai level paling bawah. Kemudian yang keenam adalah kesatuan arah dan perintah. Yang ketujuh, koordinasi. Yang kedelapan, kontrol dan kerjasama. Yang kesembilan, hubungan sosial di antara orang-orang yang ada di dalamnya. Dan yang kesepuluh, penghargaan kepada setiap orang yang telah melaksanakan pekerjaannya. Biasanya ada metode reward and punishment. Sekolah merupakan sebuah organisasi pendidikan. Maksudnya, sekolah merupakan sosok dari sebuah organisasi pendidikan yang melaksanakan kegiatan dan merupakan tempat bergabung dan berkumpulnya orang-orang sebagai sumber daya manusia dalam satuan kerja yang masing-masing mempunyai hubungan kerjasama untuk mencapai tujuan. Organisasi sekolah merupakan aktivitas yang dilakukan secara tertib dan teratur dalam struktur yang telah ditetapkan oleh mereka yang ada di dalamnya. Sementara pengorganisasian sekolah merupakan aktivitas orang-orang yang ada di sekolah dalam mengelompokkan, menyusun, dan mengatur berbagai macam pekerjaan yang perlu diselenggarakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sekarang kita akan melihat bagaimana kehidupan suatu sekolah sebagai sebuah organisasi. Sekolah sebagai sebuah organisasi di mana menjadi tempat untuk mengajar dan belajar serta tempat untuk menerima dan memberi pelajaran yang kita kenal dengan istilah KBM, kegiatan belajar mengajar. Siswa belajar sementara guru mengajar. Orang-orang yang melakukan kerjasama di sekolah antara lain adalah kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di satuan pendidikan atau sekolah tersebut. Lalu kelompok guru dan tenaga fungsional yang lain. Kemudian tenaga administrasi atau staf yang dikenal sebagai tenaga kependidikan. Lalu ada kelompok peserta didik atau siswa atau murid. Lalu kelompok orang tua atau wali murid. Hubungan kerjasama di sekolah dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah hubungan kekuasaan, yaitu hubungan antara kepala sekolah dengan kelompok-kelompok yang dipimpin. Jadi kepala sekolah membawahi guru dan juga tenaga kependidikan.
Yang kedua adalah hubungan koordinasi, yaitu hubungan antar sesama guru, sesama staf, dan sesama orang tua siswa. Sekolah merupakan tempat bergabung atau kumpulan orang-orang sebagai sumber daya manusia dalam satuan kerja masing-masing yang mempunyai hubungan atau terikat dalam kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan di Indonesia adalah sebagai usaha sadar untuk memungkinkan bangsa Indonesia mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mengembangkan dirinya secara terus-menerus dari suatu generasi ke generasi berikutnya secara berjenjang, dapat dipelajari melalui berbagai sumber dan tingkat. Sekarang kita akan melihat bagaimana perilaku organisasi pada suatu organisasi pendidikan atau sekolah. Pendidikan merupakan organisasi yang memiliki struktur tertentu dan melibatkan sejumlah orang dengan tugas melaksanakan suatu fungsi untuk memenuhi suatu kebutuhan. Sementara penyelenggaraan persekolahan merupakan usaha yang terorganisasi dan memiliki berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Perilaku organisasi pendidikan merupakan sebuah fungsi antara tuntutan-tuntutan perangkat organisasi dengan kebutuhan-kebutuhan individu dalam organisasi. Organisasi pendidikan memiliki hubungan dinamis dengan lingkungan eksternal karena sekolah adalah organisasi terbuka, sehingga memiliki konsekuensi tambahan yang lebih kompleks daripada organisasi tertutup. Sekarang kita akan bahas mengenai budaya organisasi pendidikan. Budaya organisasi merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. Setiap anggota organisasi akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar dapat diterima oleh lingkungannya. Budaya organisasi merupakan alat untuk menentukan arah organisasi, mengarahkan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, bagaimana mengalokasikan sumber daya dan mengelola sumber daya organisasional, dan juga sebagai alat untuk menghadapi beberapa masalah dan peluang dari lingkungan internal dan eksternal. Budaya organisasi pendidikan perlu dikembangkan guna mendukung desentralisasi pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Budaya organisasi yang baik dapat mendukung perubahan aspek-aspek dan tingkat administrasi serta suatu peningkatan kemampuan teknik manajerial pendidikan tersebut. Sekarang kita akan melihat bagaimana lingkungan organisasi pendidikan, di mana sekolah merupakan sistem terbuka dan bergantung pada interaksi dengan unsur-unsur lingkungan agar bisa tetap berjalan. Berbagai pengaruh lingkungan muncul dari berbagai lapisan masyarakat dan mempengaruhi apa yang terjadi di sekolah. Sementara elemen-elemen lingkungan organisasi terdiri dari manusia, sumber daya, kondisi ekonomi, sikap-sikap, kemudian hukum dan peraturan perundang-undangan. Sekarang kita akan membahas mengenai struktur organisasi pendidikan.
Organisasi pendidikan memiliki struktur tertentu dan melibatkan sejumlah orang dengan tugas melaksanakan suatu fungsi untuk memenuhi suatu kebutuhan. Sementara penyelenggaraan persekolahan merupakan usaha yang terkoordinasi atau terorganisasi dan memiliki beragam sumber daya untuk pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Struktur organisasi pendidikan atau organisasi sekolah secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu struktur organisasi sekolah dasar dan juga struktur organisasi sekolah menengah. Struktur organisasi sekolah dasar disusun ke dalam dua tingkatan, yaitu tingkatan seluruh sekolah dan juga ruang kelas. Ruang kelas di sini maksudnya adalah wali kelas, di mana kepala sekolah bertanggung jawab tentang perencanaan, manajemen, dan pengambilan keputusan operasional untuk seluruh sekolah. Sementara para guru bertanggung jawab tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengajaran dalam ruang-ruang kelas masing-masing. Jadi berdasarkan ruang kelas atau wali kelas. Dan tiap-tiap level atau tingkatan ada yang namanya koordinator kelas. Sementara struktur organisasi di sekolah menengah dibagi menurut bidang studi yang berbeda. Terdapat 3 alternatif struktur sekolah yang meliputi yang pertama organisasi sekolah dalam sekolah. Misalnya ada klub belajar atau kegiatan ekstrakurikuler atau pembagian wakil kepala sekolah dalam bidang kemahasiswaan, kurikulum, humas, dan sebagainya. Yang kedua adalah organisasi kurikulum atas dasar jumlah bidang studi. Ini biasanya pada sekolah-sekolah SMP atau MTS, di mana berdasarkan jumlah bidang studi yang ada. Misalnya IPA, IPS, olahraga, PAI, dan sebagainya. Yang ketiga adalah organisasi antardisiplin bagi pengajaran dan juga bimbingan. Biasanya di sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Di SMA ini misalnya ada kelompok IPA, ada kelompok IPS, dan ada kelompok bahasa. Di SMK misalnya ada jurusan-jurusan berdasarkan keahlian. Misalnya jurusan perkantoran, jurusan perhotelan, pariwisata, otomotif, dan sebagainya. Organisasi yang baik senantiasa mempunyai dan menggunakan tujuan, kewenangan, dan pengetahuan dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Terdapat 2 unsur yang mempersatukan organisasi. Yang pertama adalah terdapat dalam pikiran para anggota organisasi sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Unsur yang kedua adalah kewenangan, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu atas dasar kedudukan yang ditempati. Baik, topik kita kali ini mengenai organisasi pendidikan sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.